Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bersama kembali dalam Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Rabu 11 Mei 2023 bersama saya Nathan dari Pepantan Kismantoro. Bacaan terambil dari Lukas 7 ayat 29 sampai dengan 35. Lukas 7 ayat 29 sampai dengan 35. Beginilah firman Tuhan. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ayat Nats Lukas 7 ayat 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Judul renungan hari ini adalah Selaras. Saudara-saudara terkasih, permainan tradisional sejak dahulu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Disebut tradisional sebab permainan ini hanya menggunakan peralatan dan bahan permainan yang sederhana juga mudah didapat. Permainan tradisional ini di samping menarik dan seru saat memainkannya, juga memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti melatih kekompakan, kebersamaan, gotong royong, hingga saling menghargai. Macam permainan tradisional yang cukup mudah dilakukan ialah petak umpet. Hampir setiap anak yang tinggal di Indonesia pasti pernah bermain petak umpet. Peraturan permainan ini yaitu salah satu pemain harus menjaga pos dengan mata terpejam, sementara pemain lainnya harus bersembunyi di tempat yang paling aman. Setelah beberapa hitungan, penjaga pos harus mencari pemain yang bersembunyi. Semua akan berjalan dengan baik dan menyenangkan apabila bermain sesuai peraturan yang dibuat. Secara tidak langsung akan membawa para pemain berlatih untuk melakukan nilai-nilai positif di dalamnya sekaligus bisa dipastikan dapat merasakan kegembiraan ketika bermain. Akan tidak selaras apabila dalam permainan itu salah satu dari pemain tidak menjalankan perannya suatu misal pemain yang bersembunyi melakukan pelanggaran dengan cara meninggalkan area petak umpet dan pulang ke rumah untuk makan dan tidur. Bisa dipastikan pemain yang bertugas menunggu di pos akan kesulitan untuk mencarinya, bahkan akan terus menunggu sampai malam hari. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin menggambarkan suasana para pendengarnya yang sedang mengelilinginya. Mereka tidak mau melibatkan diri. Bila lagunya gembira, tidak ada yang tertawa dan menari-nari, sebaliknya ketika lagunya menjadi sedih, tiada orang yang menangis terseduh-seduh. Tiada yang mau terlibat. Apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan ingin menegaskan kepada mereka yang sedang mendengarkan Dia bahwa mereka harus mengambil keputusan, yaitu menerima atau menolak Dia. Tidak ada yang netral. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh. Menerima atau menolak Yesus menuntut konsekuensi masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus? Apakah kita benar-benar sudah melibatkan diri dengan pelayanan Tuhan? Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa hidup sebagai anak-anak-Mu harus melibatkan diri dengan pekerjaan-Mu di dunia ini. Ajarkan kami untuk bertekun mewujudkan kasih-Mu. Demikian renungan harian pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.